diajarkan ilmu-ilmu untuk nyantet pun ada di sini. Ada di situ juga. Di dalam kitab mau saya bacain. Jadi ruqyah ini awalnya dilarang. Dilarang. Dilarang sama Rasul kami dilarang. Kenapa? Kan udah. Dengarkanlah. Nggak baca Al-Quran, baca Al-Quran. Gitu, harus baca Al-Quran. Baca Arab gondol loh. Iya. Arab gondol yang mana? Ini memalukan umat Islam. Barangkali yang namanya Mas Jindan ini pernah ngaji, saya kasih lihat kitabnya, barangkali lupa. Sorry kalau kayak gini ngatasnamakan Islam, Anda telah mencoreng dan menistakan Islam itu sendiri. Nggak mungkin ulama-ulama menganggap dirinya sebagai dukun atau penyihir. Nggak mungkin lah. Itu adalah kontradiktif sekali terhadap akidah Islamnya. Perlu dipertanyakan gimana belajar akidahnya itu. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Ya, ketika saya bahas tentang dunia perdukunan abal-abal, dukun yang berkedok agama, banyak banget yang komen di bawahnya. Dok, undang Ustadz Faizar, undang Ustadz Faizar. Saya pikir ini adalah collab yang paling diinginkan oleh sejuta umat. Langsung saja kita panggil Ustadz Muhammad Faizar. Selamat pagi, Ustadz. Selamat pagi. Gila, masih muda banget. Umur berapa, Pak Ustadz? 31. Masih muda. Masih muda tapi nggak gila saya. Buset, maksudnya itu buset, muda banget. Muda banget, di bawah saya loh. Siap. Saya 37 tahun. 37. 37 tahun. Tapi glowing terus ya, Dok ya? Kayaknya saya harus dirawat di Athena ini. Enggak. Kalau itu saya bisa ngerti. Kenapa? Karena waktu saya umur 27, waktu pertama kali lulus kuliah, saya juga pengen menua-nuakan diri terus, pakai tangan panjang, wah rapi kayak gitu pengen. Karena kalau dokter kelihatan muda itu nggak laku gitu. Kalau sekarang, kalau saya kelihatan tua, saya nggak laku sekarang. Iya. Berarti harus kelihatan muda. Ini Pak Ustadz keturunan Chinese kah? Saya keturunan Jawa asli, pakai shot. Oh iya, tapi kelihatan Jawa sipit. Iya, kelihatan looks like Chinese ya. Tapi bukan saya rasis ya, tapi saya bukan pertama kan ngomong seperti itu kan. Iya. Banyak kan pasti, sering. Kan? Tapi bukan ya? Bukan ya, oke. Jawa. Orang Jawa ya, orang Jawa. Pak Ustadz, sebelumnya saya pengen disclaimer dulu nih sebelumnya ya. Yang pertama, kita mau ngomong banyak banget. Tadi kita sudah ngobrol sebelum di belakang layar tadi ada banyak banget yang kita mau ngomongin. Intinya adalah yang kita pengen sampaikan adalah ilmu pengetahuan dan edukasi. Ya. Yang kedua, kalau ada debat di sini, kalau ada pertanyaan di sini, ini adalah murni ketidaktahuan saya. Siap, Ustaz. Jadi murni ketidaktahuan saya, murni ini kebodohan saya, dan kebetulan saya non-muslim, arahkan saya kalau saya salah bertanya. Ya Pak Ustadz ya, kita izin mulai. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini apa sih Pak Ustadz Faizar ini? Soalnya orang tuh komen semuanya loh. Panggil Ustadz Faizar, panggil Ustadz Faizar. Apakah Ustadz Faizar ini gurunya dukun-dukun di Indonesia? Atau Ustadz Faizar ini musuhnya dukun di Indonesia? Iya. Ya, saya cuma hamba Allah biasa, yang mana memang saya diamanahi beberapa ilmu sama Allah untuk mengkaji beberapa kitab-kitab yang khusus membahas soal ruqyah syariah. Ruqyah yang dibolehkan secara syariat Islam, dan juga meneliti beberapa kitab-kitab yang di situ lekat dengan dunia perdukunan. Tapi sayangnya kitab-kitab itu juga berbahasa Arab. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita bahas. Ini kitab berbahasa Arab atau kitab dalam Al-Quran atau kayak gimana? Bukan dari Al-Quran. Bukan dari ya, Al-Quran. Itu memang murni karangan seseorang yang dinisbatkan kepada beberapa ulama-ulama Islam yang tersohor. Okay. Ya, kayak Imam Suyuti, Syekh Al-Buni, dan lain-lain. Okay. Itu nanti yang mungkin perlu diperjelas kepada netizen khususnya. Karena kan kemarin ada beberapa orang yang ada orang yang lagi viral menyampaikan kitab rujukannya termasuk di podcast ini. Dia mengatakan si Udin ya. Sama nggak itu kitabnya? Ya, itu yang dia sebutkan Syamsul Ma'arif Kubro, ya, kemudian Mamba Usul Hikmah, Al-Aufaq, yang ini diklaim punya Imam Ghazali, yang Al-Aufaq ini, kemudian punya Al-Buni. Nah, itu kitabnya Ustadz itu juga? Saya kebetulan waktu itu diberikan hadiah oleh seorang pengamal yang sudah bertobat. Beliau 16 tahun di pondok pesantren, ya.
yang khusus membahas soal seperti ini. Jadi nggak semua pesantren membahas di kontor pondok di mana saya dulu ditempa, dididik. Kiai saya mengharamkan kitab-kitab mujarobat seperti itu. Diharamkan. Diharamkan, tidak boleh ada santri yang membawa kitab-kitab mujarobat. Kitab-kitab yang semacam itu yang tadi saya bahas. Ya, karena ketika saya buka ternyata isinya aneh-aneh. Nah, itu waktu beliau datang ke podcast ala-ala kami waktu itu, sebelum beliau meninggal itu, beliau berikan beberapa hadiah kitab-kitab yang dulu pernah beliau ajarkan, beliau pelajari, beliau amalkan, suruh saya itu dibedah ke umat supaya umat melek, bisa tahu, sadar bahwa kitab ini kitab berbahaya. Beliau tahu seluk-beluknya dan saya sudah tabayun langsung, ya, komunikasi secara langsung, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, dan ternyata memang benar itu sihir. Jadi kitab itu kitab berbahaya, boleh dibaca atau tidak disarankan untuk membaca? Tidak disarankan orang awam untuk baca. Ya, karena pasti orang yang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa baca. Dan Ustadz Faisal mempelajari hal itu, saya mempelajari kitab itu. Ini kitabnya. 3 kitab yang disebut oleh Mas Gus kemarin itu. Dan ini Ustadz juga pelajarin? Saya pelajari untuk mengerti modus operandi apa yang dilakukan oleh para oknum-oknum tersebut. Jadi tidak disarankan untuk membaca karena ini ilmunya sesat. Ya, premis pembahasan kita di sini jelas membahas isi kitabnya, bukan siapa orang yang mengarang. Ya, karena saya perlu jelaskan juga ke netizen, khususnya yang mungkin ada yang melihat tayangan ini yang memang itu lulusan pondok pesantren, kemudian tidak terima. Ada beberapa informasi yang saya dapatkan tentang 2 kitab ini, khususnya Mambausul Hikmah dan Syamsul Ma'arif Kubro. Yang saya dapatkan pertama dari Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki, yang beliau tulis kitab, ya, beliau mengucapkan, menjelaskan tentang sejarah kitab Syamsul Ma'arif di dalam kitab Uddatul Murid Shadiq, ya. Itu kitab yang di situ dijelaskan bahwa Syamsul Ma'arif ini awalnya adalah kitab tasawuf yang sangat bagus isinya. Akan tetapi kitab ini, kata Syekh Ahmad Zarruq, sudah dipalsukan. Karena ada raja yang lalim minta diubah isinya. Iya, minta kitab ini. Sehingga murid-murid Syekh Ahmad Al-Buni ini yang ada di Mesir, beliau merubah isi-isinya. Entah muridnya, entah siapa, pokoknya itu dirubah isinya. Kayak cerita film silat ini ya? Iya, dirubah isinya sehingga kitab yang beredar sekarang ini di Indonesia, ini bukan kitab Syamsul Ma'arif yang asli. Demikian juga Mambausul Hikmah bukan yang asli. Karena sudah dicampur dengan banyak sekali ajaran-ajaran sihir di sini. Ya, demikian juga waktu saya nyari di Mesir, waktu itu saya nyari di Maktabah Darussalam. Toko buku namanya Darussalam, banyak anak-anak Al-Azhar kalau misal mau nyari kitab pasti di situ. Saya waktu itu nyari, ada enggak sih kitab Syamsul Ma'arif katanya. Langsung penjaganya itu nggak suka. Di Al-Azhar tidak mengajarkan ilmu sihir. Saya disarankan untuk nyari kitab yang lain. Segitunya. Itu di Mesir. Sehingga kitab ini sebenarnya di Timur Tengah pun sudah ketahuan ini kitab khurafat, kitab sihir, bukan kitab yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang murni. Demikian juga di Malaysia, kemarin waktu saya posting soal kitab ini ya, ada yang komen netizen dari Malaysia bahwa kitab ini di Malaysia itu sudah diharamkan, difatwakan haram. Jadi buku ini, kita bisa ngomong langsung buku ini sesat lah kita ngomong ya? Ya, isinya. Tapi pengarangnya bukan. Ini juga bukan punya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu meninggal tahun 505 Hijriah, 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Akan tetapi di sini dikatakan Qala Al-Buni. Nah ini, lagi-lagi dinisbatkan kepada Al-Buni yang mengarang 2 kitab ini. Sedangkan Imam Al-Buni sendiri baru lahir tahun 521 Hijriah. Kapan belajarnya? 521 baru lahir orang yang dikatakan dalam kitab ini. Maka jelas ini bukan karangan Imam Ghazali. Dan dukun-dukun di luar sana itu berpatokan pada kitab ini? Iya, banyak. Clear ya? Saya bisa mungkin tambahan satu lagi boleh nggak dok? Boleh. Referensi dari ulama Nusantara, Ad-Durrul Farid yang itu, yang di bawah. Bukan yang tebel.
Ini Ustadz Faizar ini kita podcast, Pak Ustadz, bukan ujian. Nggak apa-apa. Ini saya podcast rasa ujian lisan. Boleh nggak saya buka? Apa Anda Boleh, silakan. Nah, ini itu dia. timnya bawa buku tebel banget loh. Sengaja. Ya, jadi ini yang dinisbatkan ke agama Islam. Yang agama lain pun ada. Oke. Ya, jadi memang nggak apa namanya, penyihir-penyihir itu kan musuh, ya, musuh dari kalangan agamawan. Jadi ya memang semua dirusak dari beberapa sisi. Ini di sini kalau ini kitab yang benar, ya. Itu kitab yang benar. Ini karangan ulama Nusantara. Iya. Namanya Kiai Abu Fadl Senori dari Tuban. Oke. Beliau muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri 7 bulan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini beliau katakan, fa idza ta'ammalta bil insafi, kalau kamu mau merenunginya dengan insaf, dengan sebenar-benarnya, madzakarnahu min awwali mabhati sihri, apa yang telah kami paparkan dari awal pembahasan tentang sihir, ila hadzal mawdi' sampai pembahasan ini, ya, alimta anna syamsal ma'arif wa manba'a usulil hikmati alladaini huma li Syekh Albuni, maka kamu akan tahu bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Manba' Usul Hikmah yang keduanya itu katanya dikarang oleh Syekh Albuni, dan kitab yang semisal dengan keduanya dakhilatun fi jumlati kutubis sihri. Semuanya itu ya masuk kepada kitab-kitab sihir, kriteria kitab sihir. Oke. Ya. Jadi beliau yang menjelaskan. Jadi saya ngatakan, siapa yang ngatakan kitab ini kitab sihir? Bukan saya pribadi, ulama-ulama yang jelaskan. Oke. Saya hanya menukil. Saya ambil kesimpulan singkat, kesimpulan kecil aja dulu dari sini. Jadi intinya adalah buku ini terlihat sebagai buku agama, apalagi karena ditulis oleh bahasa Arab. Orang-orang yang beragama yang ngebuatnya, orang-orang terkenal lah kayak gitu punya. Tapi perbedaannya adalah di sisi agama kita memandangnya bahwa buku ini sesat. Sedangkan dukun-dukun itu menganggap bahwa ini buku agama Ya, beliau. karena melihat berbahasa Arab. Oke, dan yang atau buatnya juga yang buat nama ulama. Oke, nama ulama ya. Bisa jadi Albuni ini, Imam Albuni tidak mengarang kitab ini. Ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaruk Ya. di dalam kitab Udatul Murid Shadiq. Terlepas dari entah itu dikarang siapa, entah itu dipalsukan Ya. siapa, pokoknya secara umum bahwa kita ngelihat itu ini adalah tulisan yang salah, Betul. yang akan membuat pandangan kita akan berubah. Kitab yang sekarang tersebar ini, ya jelas kitab yang palsu. Kitab yang palsu. Ya, itu Oke. informasi yang saya dapatkan sejauh ini ya. Karena yang saya cari referensi tentang Syamsul Ma'arif dan Manba' Usul Hikmah, nyantol di kitab Udatul Murid Shadiq itu. Ada penjelasan Syekh Ahmad Zaruk itu dipalsukan. Oke, pertanyaannya kayak gini. Saya nggak mau belajar kitab itu, saya nggak mau ini, tapi pertanyaannya, apakah kitab ini mempelajari sihir sama seperti buku kematiannya si Wanda, Darkhold? Bisa jadi. Apakah buku itu kalau kita bisa bacakan mantra terus kita bisa sesuatu, atau buku ini membawa hanya pemahaman sesat, misalnya menceritakan sesuatu hal yang tidak terjadi, misalnya ini ada pesantren jin atau kasih makan jin kayak Malah kemarin bisa diceritain. nyegel Kyuubi ekor 9 ini. Ada ya? Nah ini segelnya yang di perutnya Naruto kan kayak begini. Oh. Enggak, tapi beneran ada. Jadi ngajarin Ada mantra ini untuk ilmu. diajarkan ilmu-ilmu untuk nyantet pun ada di sini. Ada di situ Ada, juga. di dalam kitab. Mau saya bacain? Saya bacakan. Wow. Biar tahu. Wow. Nah, pertanyaannya, bener bisa nggak pakai ilmu itu? Ya, kalau prinsip Al-Quran dikatakan wa mahum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dan mereka tidak bisa mencelakai seseorang dengan ilmu sihirnya itu illa biidnillah, kecuali dengan izin Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala. Jadi intinya tentatif itu. Apa namanya? Serba ihtimal, serba mungkin bisa, mungkin enggak. Itu. Oh gitu. Ya, kalaupun bisa, kalau memang yang kena adalah orang yang mukmin, itu adalah ujian untuk meneguhkan imannya, merontokkan dosa-dosanya. Tapi kalau misal kenanya kepada orang yang ahli maksiat misalnya, maka ya karena ulahnya itu sefrekuensi, segelombang dengan jin, dengan setan. Jadi saya ini awam ya Pak Ustadz ya. Jadi saya artikan dulu, buku ini kan ada namanya buku dulu tuh yang sempat dilarang untuk tayang di Indonesia, itu salah satunya Da Vinci Code kalau saya nggak salah ya. Iya. Tapi itu cuma memelintir pemahaman. Jadi nggak ada dalam situ ada mantra-mantra, nggak ada. Kalau di sini ini kan kalau saya lihat sekilas itu mirip Darkhold jadi ya kan, mantra-mantra, ngasih tahu gimana caranya, pemahaman juga, bener ya? Ini yang untuk apa namanya? Untuk menghancurkan manusia
sampai menghipnotis manusia sehingga menceraikan istrinya, dinikahkan ke orang yang menyihir. Ini ada nih tata caranya di sini. Dan buku ini diharamkan nggak ya? Ya jelas diharamkan. Di MUI sendiri diharamkan? Saya nggak tahu ya. Makanya semoga nanti ada langkah dari MUI. Mungkin kalau sudah nonton viral kayak gini punya, mungkin Moga-moga. harusnya bisa diharamkan Semoga kalau aja. memang nggak jadi panutan. Karena memang ini kontroversi. Mereka katakan ini bukan untuk orang awam. Nah, sedangkan dalam Islam kan nggak ada mana ilmu yang untuk awam, mana yang untuk yang khusus. Oke, Kalau- pantes. Ya, dan itu kan harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Ini apa tahapannya? Oke, pantes Ustadz Faizar ngomong disebut-sebut namanya karena Ustadz Faizar mempelajari ini semua. Ya, baru sedikit lah. Oke, dari tadi aku belum pertanyaan pertama aja belum sumpah. Oke, ini nggak usah dibahas lah ya. Nggak usah dibahas, yang Iya, penting Pak. saya sudah tahu. Iya, oke. Nggak, ngapain kita mau bahas sampai ke dalam? Yang penting kan kalau masyarakat Indonesia kan sudah tahu, oh ini nih yang landasan. Karena kayak gini, dukun-dukun ini kan bawa agama nih. Ya kan? Ustadz sendiri juga bawanya agama nih. Kok satu agama kok bisa ada dua aliran kayak gitu? Ternyata kitab ini yang membawa ke praktek perdukunan mereka. Seperti itu ya? Iya. Kurang lebih ya. Jadi saya masuk pertanyaan pertama dulu deh. Ustadz Faizar berarti mempelajarin ini semuanya. Pak Ustadz, saya pengen tanya. Kalau Ustadz, saya balik lagi pertanyaan ini. Kemarin saya sudah tanya dengan Ustadz Dery juga ya. Pak Ustadz itu apa sih sebenarnya? Ustadz. Nah. Ustadz itu bukan dari bahasa Arab sebenarnya, tapi dari bahasa Persia. Iya. Ustadz artinya adalah guru. Kalau di Mesir, Ustadz itu kalau dimaknakan ke Indonesia artinya profesor. Oh, oke. Itu Ustadz. Tapi kan standar lagi-lagi ya. Standar bahasa dari setiap masing-masing budaya dan juga negeri beda-beda. Di sini guru ngaji TPQ itu juga dipanggilnya Ustadz. Orang yang bisa ceramah dipanggilnya Ustadz. Oke. Ya kan? Pokoknya gelar Ustadz di Indonesia mudah. Oke. Siapa saja yang dia berbicara soal agama, ya itu langsung dibilangnya Ustadz. Ya. Terus kalau Padahal tetangga bilang Ustadz, kita juga bisa ikut-ikutan Ya. ngomong Ustadz juga ya? bilang Ustadz juga. Seharusnya Ustadz itu yang bagaimana? Ya sudah sampai derajat ustadziyah. Yang kayak S1, gimana? S2, doktor, dan habis itu profesor. Yang seperti apa itu? Itu kalau harus standar Mesir ya, Ah. standar Al-Azhar. Ah. Tapi nggak bisa kita terapkan di Indonesia, karena itu berat sekali pastinya. Oke, kalau standar Mesir dulu itu harus yang kemana kita bilangnya Ustadz? Kalau profesor, Harus profesor. ya dia menemukan sesuatu, meneliti sesuatu, Oh, jadi sudah belajar tuh benar-benar level tertinggi baru Iya. kita sebut dia Ustadz. paling nggak kalau di Indonesia pengen disebut ustadz ya harus benar baca Qur'annya, makhorijul hurufnya, ngerti ilmu-ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid. Itu. Ini dulu lah yang mendasar lah. Tapi yang kan nggak mendasar. mungkin kita tes dulu, Pak Ustadz. Maka harus ada sertifikasi memang sih. Oke. Iya. Supaya nanti nggak semuanya mudah mengaku sebagai ustadz. Nah, ustadz ini sendiri nanti ada spesialisnya, ada yang spesialis bahasa, nahwu sorofnya tentu dari Imriti, Jurumiyah, kemudian Alfiyah, dia kudu hafal, kudu menguasai lah. Ada yang ahli akidah, ya akidah. Ada yang ahli fikih juga seperti itu, ahli hadis, ahli tafsir, punya keahlian masing-masing. Nah, setiap keahlian ini kalau dikuasai oleh satu orang disebutnya alamah, orang yang banyak memiliki pengetahuan. Oh, Kalau gitu ya. satu disebutnya alim, orang yang memiliki ilmu di suatu cabang keilmuan. Maka wajar ya kadang-kadang kalau misal ada orang ustadz ya, bukan ahli bahasa, baca kitab salah ya wajar. Kemudian dikoreksi sama ustadz yang ahli bahasa, enggak masalah. Ini penulis tafsir Baghdad, Tarikh Baghdad. Beliau ahli sejarah, ulama pakar sejarah. Tapi maaf, ketika disuruh ngimami sholat Jumat, membaca surat Al-Jumu'ah, beliau enggak hafal. Oh. Demikian juga para sahabat Rasul waktu itu. Ada yang ahli perang, strategi militer, Khalid bin Walid. Ada yang ahli strategi dagang, Abdurrahman bin Auf. Dan semua punya kekhususannya masing-masing. Demikian juga Ustadz. Oh, sebenarnya mereka itu mendalami hal masing-masing karena ini ilmu terlalu luas, terlalu besar ya. luas. Ilmu Terlalu Tuhan besar itu ya. luas sekali. Besar sekali ya. Tapi ada untuk beberapa bisa memang dipahami. yang disebut sebagai alamah, orang yang benar-benar punya, yaitu multi talent lah bahasa kita. Multi talent. Oke. Banyak yang dikuasai. Dan kriteria Ustadz zaman dulu, salaf, ya paling nggak harus menguasai 5 bidang cabang keilmuan. Tapi kan kalau di Indonesia ini
Ya siapapun juga kalau misalnya tetangganya aja disebut ustadz, kita juga sebut ustadz kayak gitu. Ya paling standar kita itu yang penting dia nggak sesat aja. Yang penting dia nggak Ya, sesat aja. yang penting dia nggak ngajarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ngajarin praktek pengobatan sulap. Nah, udah cukup lah itu aja. Karena yang kemarin ini bukti nyata ya. Kemarin santri duduk di sini. Santrinya bilang apa? Yang Gus Udin ini. Gus Udin ini punya santri 34 dan semua santrinya itu dipanggil ustadz oleh pasien dan mereka bangga. Santri saya pun nih ya. Iya nggak? Padahal sholatnya aja, ngajinya aja nggak beres. Tapi itu suatu kebanggaan dan bayangkan kalau santri itu pergi misalnya kan, ini saya lulusan dari Gus Udin ini nih, pindah misalnya ke Aceh atau misalnya kemana, itu bisa dipanggil ustadz untuk selamanya loh, permanen. Masalahnya kan memang masyarakat kita saking apa ya, mohon maaf ya, awamnya terhadap pemahaman agama, akhirnya mereka nggak punya standar, yaitu. Tapi Pak Ustadz sepakat kalau misalnya standarisasi itu penting ya di sini sebenarnya. Kalau saya sih ya penting ya. Penting ya untuk sebenarnya. Supaya apa namanya? Kita mengetahui Ustadz yang beneran dengan. Ya, asal jangan sentimen. Yang beda pemahaman kemudian didupak, nggak boleh. Ceramahnya dibubarin, itu nggak benar. Oke. Iya. Oke. Saya sepakat. Oke, selanjutnya nih, kalau menurut Pak Ustadz Faiz sendiri sudah baca ini semua, yang dimaksud dengan dukun itu apa sih? Dukun. Nah, dukun. Kita dari perspektif bahasa apa ini? Indonesia apa Arab? Nah, semua deh. Indonesia dulu ya. Ini kalau ngomong dengan ahlinya enak nih, dibagi-bagi semua. Kalau dukun bahasa Indonesia itu kan duduk tekun, ya. Jadi zaman dulu dukun ini ya disebutnya tukang lah, makanya ada dukun pijat, dukun bayi, dukun beranak, ya maksudnya ahli dalam bidangnya. Tapi lagi-lagi ini sudah mengerucut bahasanya. Di zaman sekarang, zaman modern, dukun sudah lebih cenderung kepada tukang sihir. Oke. Maaf, saya kasih contoh lain. Sontoloyo. Pernah dengar sebutan Sontoloyo? Pernah. Itu kan umpatan orang Jawa. Iya. Awalnya Sontoloyo itu adalah tukang yang ngarak bebek. Ya, yang suka apa? Bikin barisan bebek itu. Kalau bebek dulu kan suka nyosor kemana-mana. Kadang tanaman tetangga pun disosorin. Akhirnya jadi umpatan. Woi, Sontoloyo. Akhirnya jadi Sontoloyo. Sekarang kita ngomong Sontoloyo ke orang, ya dianggap ngajak ribut. Demikian juga maaf ini agak apa namanya kasar, bajingan. Bajingan itu kusir delman yang ditarik sama sapi. Itu asli dari Banyumas, dari kampung saya. Ini namanya bajingan. Karena lama, ya unggut kan nggak bisa cepet kan kalau sapi. Akhirnya jadi umpatan. Ke manusia ya? Bajing, belama. Nah itu kan nggak mungkin kita sejajarkan ya. Pengertian orang zaman dulu dengan adat budaya yang lama, dengan kebiasaan orang sekarang, kita ngomong bajingan ke orang lain tersinggung lah orang. Dibilangnya ngajak ribut. Demikian juga dukun. Jadi nggak mungkin kita... Mas Marcel, saya dan Mas Marcel dan teman-teman yang lain, para ulama-ulama lain, menentang gerakan perdukunan ini bukan berarti dukun pengantin, dukun bayi, dukun pijat itu masuk dalam lingkup ini. Ya lucu lah. Jelas yang dimaksud dukun di sini adalah dukun tukang sihir yang praktek ilmu-ilmu tidak jelas. Oke. Iya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Toh juga dukun pengantin dan dukun yang lain nggak ada yang masuk kepada persatuan ini. Oh ya, oke. Kemarin ada persatuan dukunnya duduk di sini. Terus saya bertanya dengan dia kan, apa yang dimaksud dengan dukun? Dia ada bilang di KBLI ada 12 maksud dukun. Dan dia mengatakan bahwa dukun itu adalah manusia yang punya kemampuan di atas dari manusia rata-rata. Metafisika. Ya. Apakah itu benar? Memang seorang dukun memiliki kemampuan di atas manusia rata-rata? Ya, enggak ada lah ya. Enggak ada ya kayak gitu ya. Ada nggak sih manusia di atas manusia rata-rata? Ya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Iya. Ya, nabi dan rasul. Saya sepakat sih sebenarnya. Saya itu kesian loh, Pak Ustadz. Saya pun kasihan itu. Saya ngelihat Avenger itu harkat dan martabatnya itu jatuh loh. Avenger itu kalau di luar negeri keren loh. Sampai di Indonesia, Avenger itu dukun kan, manusia di atas kata-kata. Iya betul itu. Superman dari dukun. Aji ya kan? Saipi angin loh. Manusia di atas kata-kata kan dukun nih definisinya. Keples itu. Kasihan harkat martabat. Keples ilmu ini apa? Lipat bumi. Subhanallah. Berarti yang kita sepakat bahwa semua manusia itu semuanya sama. Sama.
yang namanya manusia mungkin ada range-nya ya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ya gitu punya ya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi itu range-nya manusia, masih ada frekuensinya manusia. Di atas frekuensi manusia adalah Rasul dan Tuhan. Iya betul. Betul ya seperti itu ya. Nah itu tadi satu lagi Dok, maaf ini, yang dari sisi bahasa Arab itu ada banyak penjelasan. Ada kahin. Kahin ini tukang ramal. Ya, atau orang-orang yang mengobati dengan cara-cara gaib. Kahin. Arraf ini kalau di Indonesia ya disebutnya orang-orang yang punya keahlian katanya ya bisa menemukan barang hilang, siapa yang mencuri, di mana tempatnya. Dan itu memang ada. Zaman dulu ada, sampai sekarang pun ya ada. Tapi kan ini dosa besar, irofah namanya. Bukan ada lah. Jangan ngomong dulu ada sekarang ada. Tapi skill itu memang ada. Skillnya ada deh, ya saya katakan ada. Tapi kan dibantu setan. Dibantu setan. Dibantu roh. Dibantu roh. Dibantu roh. Berarti benar memang ada. Ada. Memang benar ada, yang benar-benar ada. Benar-benar ada. Benar-benar ada. Sorry, di Injil pun kan dijelaskan tentang ini. Kemarin saya nggak percaya. Iya. Kemarin saya nggak percaya. Jadi kalau misalnya di otak saya nih ya, saya anggap saya percaya Ustadz Faizar tentang ini. Saya anggap percaya berarti ada yang dinamakan dengan manusia biasa, ada yang dinamakan dengan orang yang memiliki benar-benar kemampuan ini dengan perjanjian dengan setan. Berarti ada satu lagi yang di tengah-tengah yang pura-pura punya perjanjian dengan setan. Pura-pura punya perjanjian. Benar ya? Ya. Benar ya? Dan yang paling banyak zaman sekarang yang pura-pura. Yang pura-pura. Yang pura-pura. Yang ininya sudah sedikit atau misalnya ada pun juga nggak akan pamer di YouTube pasti. Ya. Benar ya? Iya. Kita anggap ini benar-benar ada, tapi itu benar-benar ada kan? Berarti dia bisa cari barang kayak gitu ya? Betul. Sampai makanya ada kalau dalam kami ini hadisnya Rasulullah itu sampai dikatakan siapa yang datang man ata arrafan fasa'alahu fasadaqau bima yaqul, siapa yang datang ke arraf ini tadi yang tukang bisa nyari-nyari barang, bisa menerawang, dia menanyakan sesuatu dan membenarkan apa yang diucapkan, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah, maka salatnya bagi umat Islam kan wajib salat 5 waktu, maka salatnya selama 40 hari itu tertolak. Oke, jadi yang mengamalkan itu pokoknya apalagi yang ngamalin tidak diterima ya, Ya. tidak diterima ya. Ustadz ngomong seperti itu pernah ketemu nggak? Atau teori aja, atau cuma dengar cerita aja? Saya beberapa kali ketemu, cuma lagi-lagi kemampuan ini untung-untungan Dok. Oke, gimana tuh untung-untungan maksudnya? Untung-untungan ketika jinnya lagi mood, jinnya lagi mood, pengen ngasih tahu, dia ngasih tahu. Karena jin itu nggak mau tunduk 100% secara mutlak ke manusia, kecuali kepada Sulaiman alaihi salam. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Oke, ini kita ngomongin seseorang yang punya kemampuan atau entah dia punya kemampuan, entah dia punya titisan, entah dia punya perjanjian. Yeah. Ya. Saya tuh cuma nggak mau kayak gini, Pak Ustadz. Saya minta maaf, saya kan orangnya eksak banget nih. Saya orangnya sains banget. Saya cuma nggak mau kita itu percaya dengan orang yang punya penyakit skizo. Oh, skizo. Orang skizo itu punya halusinasi dan ilusi. Ya, halusinasi itu membayangkan ilusi itu seolah-olah dalam diri dia. Dia kan ada orang yang misalnya titisan Nyi Roro Papa kayak gitu punya ya. Terus dia punya kemampuan apa? Dan itu saya sering lihat di rumah sakit jiwa, di orang ODGJ kayak gitu punya. Dicek nggak? Dan memang iya dia punya kelainan jiwa seperti itu punya. Dia ngajak ngomong dengan ayamnya, ngajak ngomong dengan babinya kayak gitu. Cuma jangan sampai ada orang-orang seperti ini mungkin di desa terpencil dan kebetulan dia rambutnya panjang, janggutnya panjang dengan jampi-jampi dia dan dia menafsirkan sesuatu. Jadi kita sebenarnya dengerin cerita orang ODGJ ngomong. ODGJ itu atau orang memang dia punya kemampuan. Orang dalam gangguan jin. Jadi kita bahas dari mana ini, Dok? Pak, saya balik lagi ini kan di sains ya, secara saya ya. Iya. Secara saya. Kalau saya ngelihat ada orang seperti itu kecuali dia bisa cari barang benar, cari barang benar ya gitu. Kalau cari barang kadang ketemu kadang kagak ya, saya kayak Marcel saya pikirnya. Ini orang ODGJ nih ngomong kayak gitu punya kan. Pengalaman Ustadz sendiri, benar nggak pernah ketemu dengan orang seperti itu dengan skill yang luar biasa seperti itu? Kalau secara langsung kayak gitu saya belum pernah ya. Belum pernah nemukan langsung ngecek terus-terusan itu belum. Mungkin nanti bisa jadi bahan penelitian. Berarti katanya baru ya? Baru katanya dan dengar-dengar katanya ada orang yang bisa seperti itu. Dan menemukan beberapa pasien-pasien yang memang punya indikasi seperti itu. Cuma untuk ngetes secara langsung dan melihat saya belum.
Nggak bisa, Pak Ustadz. Saya nggak sepaham. Kalau testimoni pasien saya nggak sepaham. Sebelum Marcel ini buka si Udin, saya pikir kalau kita testimoniin pasien, semuanya bilang dia gaib semua. Iya. Tangannya bisa keluar asap semua. Kita nggak bisa ngomong. Kita nggak bisa ngomong. Kecuali kalau misalnya kita ngelihat, saya percaya, kalau Ustadz Faisal saya percaya. Kecuali Pak Ustadz Faisal bilang, aku ngelihat di mataku sendiri, 3 kali aku tes, 3 kali dia berhasil. Saya baru percaya. Nyari-nyari gitu. Iya, entah nyari atau kemampuan apa. Buktinya di sini, saya suruh iris pisau, nggak ada yang bisa. Oh iya, kalau itu jelas. Saya suruh, ngomongnya bangku tembak, saya tusuk jarum aja kabur. Kalau secara langsung, Dok, untuk ketemu dengan ngetes gitu ya, saya belum pernah. Belum pernah. Cuma memang dari pasien-pasien yang lain, ya saya baru hanya sekedar mengobati, belum sampai tahap meneliti. Berarti masih katanya lah ya, berarti Ya. kita hilangkan. Tapi katanya ini juga ada sumber dari keyakinan Islam, dari hadis. Oh, dari hadis Ya, juga? dari hadis ada. Dari hadis pun ada. Bahwa istilah arraf atau orang-orang yang punya kelebihan kayak gitulah ya, kelebihan kemampuan zaman Rasul ada. Namanya Sofi Ibnu Sayyad. Oh. Sofi Ibnu Sayyad. Ini ada di musnadnya Imam Ahmad. Untuk teman-teman yang muslim di rumah bisa cek nanti. Bahwa dulu ini dia punya kemampuannya ajaib sekali. Bisa membaca pikiran orang. Bisa melihat sampai ke tahap singgasananya iblis dia bisa lihat. Karena pernah dites langsung sama Nabi Muhammad. Mada taro, apa yang kamu lihat? Ini aro arsan alal ma. Aku melihat ada singgasana yang ada di atas lautan, haulahul hayat, yang di sekitarnya itu ada ular-ular. Maka kata Rasul, zaka arsu iblis, ikhsa falan ta'dua qadrak. Yang kamu lihat itu singgasana iblis. Ya karena pasti Rasul tahu ya. Dan bisa mengkonfirmasi ini benar apa enggak. Lah kalau kita kan nggak pernah lihat singgasana iblis kayak apa kan. Oke. Nah, maka kata Rasul, betul itu singgasana iblis, ikhsa. Ikhsa itu artinya apa ya kalau dalam bahasa Arab itu? Udah nyahlah kamu katanya gitu. Karena kamu nggak akan bisa melampaui takdir yang telah Allah tentukan untukmu. Oke. Jadi Rasul nggak suka itu kemampuan kayak gitu. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah akidah nyata di zaman sekarang. Oke, berarti katanya ada orang-orang seperti itu dan ditulis memang ada, tapi sampai detik ini Ustadz sendiri belum pernah melihat. Belum pernah ketemu. Ada Tapi orang walaupun seperti belum pernah ketemu, bukan berarti nggak ada. Ya, mungkin bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Nanti saya cari-cari lah. Kita nggak ada yang tahu. Yang jelas orang seperti itu nggak akan buat YouTube channel. Iya, iya betul. Karena ada ini dok, ada apa istilahnya kayak mereka punya perjanjian khusus untuk jangan muncul di permukaan. Sehingga dikenal oleh manusia. Entah itu ngeles, entah apa, saya nggak tahu ya. Tapi saya juga pikir kalau misalnya Avenger pun memang benar-benar ada, saya pikir nggak akan buat YouTube channel mereka. Mereka akan ya melakukan kebaikan, mungkin seperti itu. Karena kan dapat sesuatu kelebihan dari Tuhan. Kan? Betul. Jadi superhero seperti itu. Oke, jadi kalau dari cerita tadi saya bisa simpulkan bahwa dunia gaib itu ada dong. Jelas ada. Itu kepercayaan seluruh agama, maksudnya agama-agama langit ya. Semua gaib itu ada? Nah, jelas. Di Taurat, Zabur, Injil, Quran menjelaskan hal gaib itu ada. Oke, jadi penyakit akibat makhluk halus itu ada? Ada. Ini kita masuk sudah ke inti nih. Ada. Penyakit akibat makhluk halus itu ada? Ada. Ada. Jelas ada. Jelas ada? Yesus pernah bilang di Markus pasal 5 ayat 8. Oke. Saya sendiri nggak tahu apa itu ayatnya. Iya. Pokoknya Yesus itu mengatakan, wahai roh jahat, keluarlah engkau. Itu di Markus. Kemudian tentang sihir juga ada di Yeskiel ya. Pasal ke-13 ayat 18 sampai 21 itu jelas wanita-wanita tukang sihir yang menalikan tali-tali azimat di pergelangan-pergelangan tangan manusia dan memakaikan selubung di setiap orang yang tua dan muda untuk diambil jiwanya. Oke. Kalau penyakit akibat makhluk halus itu ada, rupanya seperti apa sih? Rupanya, nggak tahu, namanya juga gaib. Nggak. Ya, manifestasinya. Oke. Yang seperti apa manifestasinya? Saya bahas dari, mohon maaf ya dok, dari sisi Quran boleh ya? Boleh. Dan boleh. hadis Dari ya? sisi yang mana yang Ustadz memang ini, katam? Kalau dari Quran dijelaskan di Al-Baqarah ayat 275.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, dia tidak akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, melainkan dia seperti dibangkitkan orang yang dalam kondisi kesurupan. Yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maksudnya adalah dibuat kesurupan oleh setan. Berarti kesurupan itu adalah penyakit akibat makhluk halus. Makhluk halus. Ada 3. Ini juga pernah saya bahas sama Mas Denny. Ada 3 penyakit metafisik, khususnya dalam kepercayaan kami. Yang pertama ada yang namanya ain. Ini yang paling parah. Disebutnya ain atau hasad. Iya, saya sudah dengar dari Gus Udin. Oke. Ada sihir, ada juga gangguan jin. Iya. Nah, sihir nomor 2, gangguan jin yang nomor 3. Indikasinya apa kita bisa melihat? Nah, di dalam disertasinya Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu, ada hasil, tidak ada sebab. Ada sebab, tidak ada hasil. Ada hasil, tidak ada sebabnya. Maksudnya apa itu? Misalnya, tiba-tiba tumbuh kanker. Tapi nggak ada penyebabnya yang mendahulunya. Dan kita nggak bisa menggeneralisir. Gebiah uyah istilahnya ya. Memukul rata, kanker pasti kena gangguan jin. Nggak bisa juga. Karena kan harus dilihat ya, dari pola makannya. Berarti penyakit-penyakit yang aneh yang tiba-tiba muncul. Betul. Misalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kesurupan. Ya. Tapi ada sebab, nggak ada hasil. Itu juga kayak gitu. Ada sebab, tapi nggak ada hasil. Misalnya, gimana? Mohon maaf, ada 2 orang, dua-duanya dinyatakan subur sama dokter. Tapi nggak bisa punya anak. Nah, susah punya anak, nggak bisa punya anak. Semuanya subur. Nggak dalam keadaan stres. Ya kan kadang bikin stres kan bikin susah hamil juga ya. Nah ini, dia dua-duanya subur. Yang tidak diketahui penyebabnya tapi tidak terjadi kayak gitu punya ya. Itu bisa jadi karena makhluk halus. Saya tanya lebih dalam lagi nih. Boleh. Beda makhluk halus dengan jin itu apa sih? Makhluk halus itu hantu kah? Jin itu makhluk halus. Kenapa? Jin itu makhluk halus. Ya karena dalam jin kan bahasa Arab. Di zaman dulu jin itu tidak ada. Zaman Majapahit nggak ada istilah jin. Adanya buto, raksasa, raksasi, buto dengan dan lain-lain. Kalau jin itu kan makhluk halus itu bukan hantu ya? Makhluk halus. Dokter makhluk halus kulitnya. Saya perawatan. Jangan lupa ke Athena ya. Saya promokan. Jadi kalau perawatan itu bisa jadi makhluk halus ya, karena halus. Oke lah, kembali ke ini tadi, ke jin ya. Enggak, kalau di pikiran saya itu makhluk halus itu adalah manusia yang mati menjadi hantu. Enggak benar. Jadi begini, jin itu adalah sesuatu yang tertutup. Ya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ini di juz 7 surat Al-An'am yang menggambarkan menceritakan kisah Nabi Ibrahim mendakwahkan tentang Tuhannya. Ya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi ketika malam menyelimuti, nah ini kan janna. Janna itu artinya menyelimuti, sesuatu yang terselimuti yang tidak terlihat. Itu jin. Janin juga bahasa Arab yang artinya adalah makhluk yang tertutupi. Karena kita nggak bisa lihat janin secara kasat mata, ketutup di balik perut ibunya. Majnun, tertutup akalnya. Makanya orang gila dalam bahasa Arab disebutnya majnun. Berarti jin itu seperti makhluk gaib lah, hantu atau apa-apa kayak gitu punya ya. Iya. Berarti penyakit akibat makhluk halus itu ada. Tapi kan di medis nggak diakuin yang seperti itu punya ya. Maaf, karena medis nggak mempelajari situ. Dan mungkin nggak percaya soal jin. Atau mungkin belum nyampe sampai ke sana ya kali ya. Belum nyampe ke sana. Tapi itu memang benar-benar ada. Ada. Pengobatan timur kan pelajari itu, Pengobatan timur pelajari itu. Agak susah sih saya ngomongnya karena saya kan nggak se-science. Saya bisa antara percaya dengan tidak percaya. Tapi saya kan. Saya percaya selagi ini masih nggak ada yang merugikan. Contoh kayak gini ya. Saya percaya itu kayak gini. Ada orang kerasukan nih. Ada orang kerasukan di depan saya. Mas ini nih kerasukan. Depan kita berdua nih. Saya science, dokter. Mas ustadz. Ya kan, ilmu goib lah kayak gitu. Ngelihat, ketika dia kerasukan, saya akan berpikir ini sains. Wah, ini kejang, lakukan seperti ini. Tata laksana kejang adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu Ustadz melakukan, kita akan, ini kerasukan makhluk halus nih. Kita, ya kan tentu saya berhak dong, saya pilih, kayak saya sains. Apaan nih, nggak percaya saya ini. Terus dia mendoakan sesuatu, intinya saya masukin obat, Ustadz meruqyah, tenang. Saya ngerasa itu nggak ada yang salah. Betul. Karena apa yang dilakukan Ustadz itu tidak merugikan siapapun.
tidak menipu siapapun, tidak merugikan siapapun. Ya. Dan yang dilakukan secara sains itu masih masuk di akal saya. Memberikan penenangan dan lain sebagainya. Itu secara sains saya mana. Yang salah itu adalah makanya saya bilang, oke, saya nggak begitu sepaham, tapi that's it. Saya percaya sampai situ aja kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dilakukan oleh Udin, ini kan salah. Kejang dibuat-buat, kejang dipindahin jin, atau kejangnya ditarik paku, dapat sesuatu, terus 25 juta. Penanganan khusus. Benar ya Pak Ustadz? Nggak tahu saya. Saya belum. Maksud saya itu, yang penyampaian saya itu adalah antara sains dan yang Pak Ustadz sampaikan. Sebenarnya konsep ruqyah di dalam Islam pun juga nggak lepas dari sains. Nah, sebenarnya sains mengikuti wahyu ya. Bahwa orang kerasukan jin itu juga pasti ada sebab dari jiwanya yang terpuruk. Dan setan ini berjalan di aliran darah manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan berjalan-jalan di aliran darah, di pembuluh darah manusia. Dan semua pasti pompanya ada di jantung. Jantung pusat perasaan manusia. Demikian juga mereka sering juga menguasai otak manusia. Jadi kalau kita nih dok sering banget nangani kasus-kasus pasien yang ketika diruqyah kok nggak sadar-sadar, kesurupannya bertambah-tambah. Ketika kita adakan pendekatan persuasif sama dia, ternyata kita lihat dari tangan nama lidahnya, dia nyimpan endapan emosi negatif yang lama banget dia belum urai. Maka ini semua kembalinya adalah kepada prinsip ajaran akidah atau tauhid. Itu dia. Sampai di sana saya paham. Jadi sebenarnya medis dan non medis itu saling mendukung satu sama lain ya, kurang lebih seperti itu. Saya minta dong, Miftah buatin dong minuman kolagen. Saya minta. Wah ini seru banget nih. Tapi sebelum kita lanjut nih, saya lagi buatin minuman untuk Pak Ustadz nih. Kalian wajib follow akun Instagram saya dulu nih. Karena ada banyak nanti edukasi menarik di Instagram saya. Wajib follow. Follow dulu ya. Saya lanjut Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kalau tadi saya bilang makhluk halus, santet itu ada nggak sih? Santet. Sorry, yang biru dong. Waduh, buka buku lagi dia. Enggak, ini buat pegangan aja. Santet ya? Santet ada. Santet itu ada. Ya. Apa itu santet? Santet adalah metode, pengertiannya dulu ya, definisinya nih. Santet, mesisan bentet, atau mesisan kantet. Ini bahasa Jawa Timuran. Dia mulai lahir di akhir-akhir keruntuhan era Majapahit. Sebelum munculnya kesultanan-kesultanan Islam di tanah Jawa. Santet, mesisan bentet artinya adalah sekalian retak, sekalian hancur, bread ya. Atau sekalian kantet, sekalian rekat. Gunanya untuk merekatkan hubungan manusia atau menghancurkan, bisa membunuh, membuat sakit dan lain-lain. Nah, metode santet ini yang magic ya, ada 4. Ada santet secara filosofi warna, santet kuning. Ini santet yang katanya baik. Katanya ini untuk pelet, merekatkan dua sejoli yang saling jatuh cinta. Berarti ada itu? Ya. Ini nanti saya bahas dulu ini. Kemudian ada santet merah. Bukan pesulap merah, ini santet merah. Santet merah ini yang jahat. Istilahnya karena dendam, ditolak cintanya, kemudian dia bersekutu dengan setan, buat orang itu gila. Cinta ditolak, dukun bertindak ya gitu ya. Dan itu kan istilah bukan tanpa sebab. Pasti ada sebab-sebab yang sejarah-sejarah yang ada. Kemudian ada santet dengan warna hitam. Ini yang untuk membunuh. Santet putih buat ngobatin, tapi bukan pengobatan sulap. Dikit-dikit paku keluar, bukan kayak gitu. Bukan ya. Iya. Ini yang benar-benar santet ya. Dan itu benar-benar ada. Ada. Dan santet adalah istilah sihirnya orang Jawa Timur. Karena di Jawa ya, kala itu belum masuk istilah sihir. Sihir kan dari bahasa Quran nih. Tentu belum masuk dong kala itu. Akhirnya makanya santet ada disebutnya, kalau dalam serat Sentini disebutnya ilmu karang. Ya, ini bahasa orang Jawa kuno lah. Kemudian di Jawa Tengah disebutnya tenung. Ada teluh, ada sokna dan lain di Jawa Barat, di Banten, di Papua disebutnya lupa saya itu. Dan siapa yang bisa ngerjain santet? Tentu orang-orang yang punya jiwa yang tabiat yang buruk. Yang jahat artinya? Jahat. Yang jahat artinya. Tapi itu Ustadz pernah ketemu juga orangnya? Saya pernah, 2 orang. Dan orangnya itu benar-benar, 3 orang. 3 orang. Bisa ngerjain santet? Bisa ngerjain
It means santet itu ada. Gimana? It means santet itu benar-benar ada ya? Ada, benar-benar ada. Cuma kan nggak bisa saya buktikan ke saya. Tapi tidak semua orang punya kemampuan seperti Nggak semua orang. Karena setan pilih-pilih kalau mau membantu orang. Betul. Oh, itu artinya orang yang bisa santet itu punya perjanjian dengan setan. Ya, dan jiwanya buruk sekali. Jiwanya buruk sekali. Dan bukan dukun-dukun yang palsu tadi di tengah-tengah. Bukan, Jadi ini ada bukan. fake. Nggak mungkin dong orang tukang santet terus dia ngumumkan di YouTube, diajar masalah. Oh iya, betul juga ya, betul juga. Nggak Istilahnya- mungkin juga dia ngomong di YouTube dia punya perjanjian dengan setan. Nah kan, iya, gitu punya, kan? saya perampok nih, woy, dikejar polisi. Apalagi sekarang ada undang-undang anti santet. Benar. Yang ngaku-ngaku bisa punya santet, bisa menyantet orang, bisa kena pasal itu. Iya benar. Scarlet Witch aja nggak pernah ngaku loh dia baca Darkhold sebenarnya. Iya, nggak mungkin lah orang punya santet ngaku-ngaku. Ini yang saya pernah temui, salah satunya tetangga beliau. Hidup di area gunung sana, di Ya, area karena Jawa pasti akan Tengah. digerebek ya. Orangnya sudah tua, profesi sehari-harinya jadi petani. Orang nggak ada yang tahu dia tukang santet. Kok saya tahu? Karena anaknya kena ganggu setan yang bersekutu sama ayahnya itu. Oh, oke. Oke, saya nyampe nih. Berarti ada manusia, ada yang namanya punya kemampuan, nanti sedikit banget orangnya karena dia bersekutu dengan setan. Yang satunya lagi, kelompok yang cukup besar ini adalah orang yang ngaku punya kemampuan seperti itu ya. Dan ini yang banyak, ini yang ada yang di YouTube yang sekarang kita perangi ya, benar ya? Betul. Seperti itu ya. Berarti, tapi kalau misalnya santet itu ada, ini pertanyaan, ini menjawab pertanyaan ini, Mas Bro. Ini menjawab pertanyaan nih, kenapa kalau misalnya santet itu ada, kenapa Marcel nggak disantet? Ya karena orang yang di tengah-tengah sini adalah orang yang tidak punya kemampuan santet. Iya. Nggak bakal bisa, ndak. Yang bisa pun juga belum tentu berhasil. Karena lagi viral. Nggak ada juga. Semua orang. Nggak semua. Karena apa? Kalau dalam Quran, Dok, orang yang mudah kena santet, nah ini saya bahas dulu tiga boleh nggak dibahas? Boleh dong Pak Ustadz. 3 bahas ini apa namanya? 3 tahapan santet. Ada santet raga. Ini adalah tahapan prasantet. Sebelum santet yang asli diluncurkan, ada santet raga. Gunanya untuk apa? Melemahkan psikis orang yang mau disantet. Dengan cara apa? Sebar tanah kuburan. Taruh kotoran manusia di gerbangnya. Lempar bangkai-bangkai hewan di atap-atapnya. Teror lewat WhatsApp, teror lewat Instagram, atau apapun itu yang bikin dia itu akhirnya stres. Oke, fear management. Dan santet raga, ini zaman dulu ketika Bani Israel ya lagi gencar-gencarnya itu perang sama Fir'aun kan, panas sama Fir'aun. Ada ulama Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia orang yang kalau doa pasti langsung diijabah, langsung dikabulkan. Tapi karena yang didoakan buruk ini Nabi Musa alaihissalam, Moses, ya, doanya nggak nyampe dong. Oh, ini Nabi kok, kamu derajatnya masih di bawahnya. Akhirnya dia punya strategi. Nah ini santet raga ini. Utus cewek-cewek yang cantik-cantik, suruh pada berzina sama kaum-kaumnya Nabi Musa yang setia. Nabi Musa tentu nggak kepancing, tapi kaum-kaumnya yang setia-setia ini, akhirnya mereka, berhubungan sama wanita-wanita ini, sampai kena penyakit kelamin dan hancur. Oke. Makanya kata Rasul kami, Rasul Muhammad, yang paling aku takutkan fitnah bagi kalian adalah fitnah wanita. Karena itulah yang telah menghancurkan kaum Bani Israel sebelum kalian. Itu. Ini santet raga. Yang kedua, santet jiwa. Kalau santet jiwa menggunakan metode visualisasi. Atau yang kata Mas Marcel mungkin energi ya. Kalau yang menurut kami itu ya visualisasi. Pernah ada di Prancis, Dokter Andral waktu itu pernah nangani seorang petani yang sedang berseteru sama tukang bengkel. Hampir kontak fisik, tapi saking jengkelnya orang bengkel ini, dia setiap malam masuk ke dalam rumahnya, dia pukul-pukul tang ke besi, jedar, sambil divisualisasikan rasa bising ini masuk kepada si petani itu. Sampai akhirnya tiap malam suara dentingan itu di dalam rumahnya kedengeran, padahal jauh jaraknya. Datanglah ke dokter Andral ini, spesialis jiwa di Prancis waktu itu. Kamu kenapa? Aku kok dengar rasanya bising sekali. Gitu. Kayak ada sesuatu yang bising di telingaku. Akhirnya ditanyai lagi berseteru sama siapa? Sama tukang bengkel. Ternyata digerebek malam-malam, betul. Yang bengkel itu lagi mukul-mukulin tang sambil dia itu
mengarahkan rasa bisingnya itu kepada si petani. Oh, oke. Nah, itu santet jiwa. Santet Istilahnya jiwa ya. Oke. Istilahnya itu pakai metode visualisasi. Ini kalau dalam Islam ya pakai bantuan jin pastinya. Karena ada rasa permusuhan, setan berusaha untuk menambah rasa permusuhan itu tambah. Oke, supaya lebih nyampe ya, kurang lebih gitu. Nah, yang ketiga, ini sorry nih, saya jadi banyak bicara, Dok. Nggak apa-apa, memang untuk Ustadz yang menjelaskan, bukan saya yang menjelaskan. Oke, yang ketiga ini santet roh. Nah, santet roh ini santet setan lah, menggunakan bantuan setan. Emang ada santet setan? Ada. Karena santet ini bagian dari sihir. Di dalam Al-Baqarah ayat 102 jelas, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Intinya, mereka para tukang sihir itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan ketika kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir kepada orang-orang, tetapi setanlah yang kafir yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi jelas kalau dalam prinsip Quran, santet menggunakan jasa setan itu ada. Nah, ini ada lima ini dok, 5 cabang lagi santet roh. Nggak perlu lah ya, kapan-kapan aja ya. Yang penting sih, kita kan nggak mau ngajarin orang santet ya. Yang penting kita punya pemahaman kayak gini. Memang kita anggap santet itu memang ada yang punya kemampuan untuk santet, tapi segelintir orang yang punya perjanjian dengan setan, bukan orang yang punya kemampuan lebih yang diberikan oleh Tuhan. Karena gini dok, nggak semua orang bisa sabar untuk ritualnya itu gila. Nah ini gila beneran ini. Oh iya. Gilanya apa? Ada tapang ngidang. Dia harus bertapa, berpuasa sambil buka baju. Nggak boleh ada satu helai kain pun masuk ke dalam belantara hutan. Dan dia harus seperti kijang, seperti rusa. Nggak boleh berdiri tegap, harus kayak gini selama sekian hari. Kadang nggak itu sama 40 hari. Makannya makan rumput. Ya, seperti itu ya sampai ya? Iya, ada yang pati geni aja udah nyiksa banget. Pati geni itu puasa yang nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh kena cahaya matahari, nggak boleh tidur. Kita sehari ada pusing. Waduh. Awal ini sampai 3 hari. Makanya orang bisa santet zaman sekarang itu, kata Syekh Ibrahim Kamal Adham di dalam kitab beliau As-Sihru was-Sahara, itu sangat sedikit orang nyantet menggunakan jasa setan di zaman sekarang. Tapi masih ada. Tapi masih ada ya. Tapi dikit dibandingkan yang nipu-nipu. Karena pemikiran saya kayak gini ya, kalau misalnya santet itu memang ada, dan pikiran saya kan nggak sesulit itu ya tadinya ya. Kalau santet itu memang ada dan kemampuan itu memang ada, ngapain kita pakai pembunuh bayaran? Iya. Capek-capek pakai pembunuh bayaran, tulis aja namanya siapa yang mau dibunuh, kan titip dengan orang santet. Benar ya Pak Ustadz? Betul. Benar kan seperti itu kan? Terus saya juga pikir, kalau memang tukang santet itu ada, kenapa Indonesia masih dijajah 350 tahun? Karena tukang santetnya semuanya ngepro ke Belanda, ke Londoireng. Kan banyak yang penjilat. Padahal sebenarnya titipin aja nama penjajah ya. Satu sama lain gitu. Tapi ternyata memang yang punya ilmu santet itu nggak gampang, dan juga nggak mudah ya nyantetnya. Oke. Yang banyak itu adalah yang pura-pura. Dan itu resiko dok. Dan resikonya parah orang mempelajari ilmu santet. Makanya kan di Quran, wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari ilmu yang berbahaya, membahayakan diri mereka sendiri, tidak memberikan manfaat. Oke. Jadi resikonya besar. Bisa bahaya untuk dirinya sendiri juga ya. Kalau nggak kena, ya kena diri sendiri. Yang sendiri. Oke. Berarti yang banyak adalah yang ngaku-ngaku punya ilmu santet. Betul. Apalagi yang di YouTube itu. Oke. Sekarang kalau misalnya kita ngomong ilmu sihir itu ada, jin itu ada, penyakit akibat ilmu sihir itu ada, santet itu ada. Pengobatannya bagaimana menurut agama? Yang benar? Ruqyah. Ruqyah. Ya, tapi kayak gini. Pengobatan metafisik ini kalau dalam prinsip pengobatan nabawi selalu seimbang. Karena Tuhan kita, Tuhan semesta raya ini mengajarkan kita untuk selalu seimbang. Metafisik pasti akan selalu ada kaitannya sama fisik. Demikian juga fisik pasti ada kaitannya dengan metafisik. Apa metafisik? Metafisik nggak selalu hubungannya sama setan. Jiwa dan akal manusia kan metafisik. Oke. Nggak terlihat. Oke. Ya, makanya kan sangat menyeluruh sekali. Termasuk gangguan sihir. Pertama yang harus kita lakukan, ini yang preventif dulu ya, adalah memakan kurma ajwa.
kalau punya kurma ajwa aliyah. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihir. Barang siapa yang berpagi hari di awal pagi makan kurma ajwa, khususnya ajwa aliyah yang tumbuh di dataran tinggi di Madinah, maka di hari itu dia tidak akan kena sihir maupun racun. Gitu. Ya, karena mengandung tiryak antioksidan tinggi. Oh. Dan ajwa sifatnya kan panas ya. Nah, dan dia nggak disukai setan. Ajwa, khusus ajwa. Cukup makan itu saya itu untuk preventif. Iya, preventif. Pencegah. Iya, yang 7 butir ini. Kemudian bisa dengan hijama atau bekam. Kop apa namanya itu? Bekam ya. Kop Ya, bekam. dibekam. Kenapa? Karena mereka lagi-lagi lari ke aliran darah manusia. Dan ketika mereka nyerang, pasti ada organ-organ tubuh yang dilemahkan. Oke. Pasti ada yang dilemahkan. Jangankan yang setan ya, Dok ya. Setan jin, setan manusia pun kadang-kadang tanpa nyentuh bisa membuat orang lain sakit. Banyak, maaf, orang tua yang toksik sama anaknya, dikata-katain mulu anaknya tumbuh kembangnya nggak baik. Oke. Punya masalah ini, punya masalah kesehatan itu baru setan manusia. Sorry, bukan orang tua yang setan. Ini saya katakan bukan orang tua lah ya. Mungkin teman anak yang punya teman yang suka dibully terus, nggak pakai tindakan. Oke. Tapi pakai kata-kata. Ini bisa ngerusak. Oke. Apalagi yang setan-setan kayak gitu. Oke. Sama dengan satu lagi adalah ruqyah. Ruqyah lah ya tadi. Tadi kan diucapkan perkataan buruk. Ruqyah kan doa-doa yang baik. Oke. Ruqyah itu adalah doa, benar ya? Doa betul. Doa ya. Doa. Kalau yang banyak orang bilang ruqyah syariah. Benar Syariah. ya? Syariah. Syariah. Syar'i. Gila, gue syariah. Bang ya jadi. Ruqyah syar'i katanya Ustadz Faizal syar'i, ruqyah syar'i. Itu apa bedanya dengan ruqyah biasa? Jadi ruqyah ini awalnya dilarang. Dilarang? Dilarang sama Rasul kami dilarang. Kenapa? Karena gini, inna ruqa wa tamaima wa wala tasyirkun. Ruqyah, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, ilmu pelet itu syirik. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dulu, mereka meruqyah dengan membacakan mantra-mantra dengan meminta kepada selain nama Allah. Akhirnya awalnya dilarang. Bukannya ruqyah itu yang disebut itu nama Allah, nama Tuhan? Nama Tuhan. Ketika Rasul sudah diutus, Quran sudah diturunkan. Sebelum itu ruqyah-ruqyah banyak yang menggunakan jambi-jambi non nama Allah. Oh, misalnya kayak bim salabim, abrakadabra kayak gitu. Wahai jin penunggu lembah misalnya. Oh, oke. Itu kita anggap ruqyah, tapi itu dilarang. Makanya pada waktu itu dilarang. Ya. Tapi setelah datangnya Al-Quran, diubah menjadi bahasa berdoa kepada Tuhan, maka itu diperbolehkan. Betul. Berarti seperti itu. Ya. Bedanya dengan kalau syar'i itu apa? Ruqyatun syar'iyyatun atau ar-ruqyatus syar'iyyah itu kan ya dalam bahasa Arab, syar'iyyah ini adalah sebuah sifat yang melekat pada ruqyah. Oke. Ya. Jadi ruqyah syar'iyyah ya ruqyah yang dibolehkan secara syariat. Syaratnya ada 3. Yang pertama harus menggunakan Alkitab, Al-Quran misalnya. Kemudian asma Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua harus menggunakan bahasa Arab atau minimal bahasa yang difahami maknanya oleh orang lain. Yang ketiga nggak boleh meyakini bahwa zat ruqyah ini menyembuhkan dengan sendirinya. Makanya saya sampaikan saya nggak bisa menyembuhkan. Kalau saya berperilaku, saya pasti bisa menyembuhkan Anda. Berobat ke saya 100% sembuh. Nggak boleh, syirik saya. Ya, saya nggak boleh seperti itu, dosa besar. Karena itu haknya Allah. Kita hanya ngobati bukan menyembuhkan. Ini juga yang disampaikan Rasul kami, kita adalah Rafiq, bukan Tobib. Tobib ini maksudnya adalah penyembuh. Kita hanya orang yang mendampingi, mengajarkan ini jalan kesembuhanmu lewat sini. Kamu ikuti, ya sembuh, enggak, ya urusanmu. Oh, oke. Seperti itu. Ruqyah pun sama. Begitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ruqyah, kemarin juga kan ada Ustadz Eri di sini. Beliau mengajarkan Ustadz Eri ruqyah, ya. Ada ruqyah. Beliau juga mengajarkan ada ruqyah mandiri juga. Ruqyah mandiri. Berarti itu tepat ya sudah ya. Betul, tepat. Jadi kalau misalnya ada
kerasukan makhluk halus atau sesuatu hal yang gaib kayak gitu punya, kita bisa ruqyah, melakukan ruqyah. Atau penyakit-penyakit lain pun, penyakit medis sekalipun, atau masalah apapun, kita ruqyah, itu memberikan keyakinan, memberikan ketenangan, dan lain sebagainya. Itu kan fungsinya ruqyah kan. Ya, kita bisa melakukan ruqyah sendiri atau dilakukan oleh imam. Betul. Betul seperti itu ya. Diri sendiri bisa, orang lain juga bisa. Oke. Kalau berarti kalau syar'i itu tetap yang dilakukan oleh ulama atau kayak gimana? Bisa semua orang. Bisa semua orang. Ya, yang penting dia. Apa bedanya dengan ruqyah biasa? Kalau maksudnya ruqyah yang nggak melekat sifat apapun ya. Kalau ruqyah biasa dengan ruqyah syar'i. Kalau ruqyah syar'i tadi itu menggunakan Quran, pakai nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan yang penting tidak ada unsur-unsur yang membawa kepada unsur penyekutuan. Oh, oke. Maksudnya berarti ruqyah yang dimaksud oleh Ustadz Eri yang dijelasin itu adalah ruqyah syar'i juga kan semuanya kan. Dan nggak pakai cara-cara yang aneh-aneh. Karena ruqyah itu dulu pada zaman dulu yang sebut nama Tuhan pun nggak sebut nama Tuhan pun itu namanya ruqyah juga pada zaman dulu. Oke. Dan itu dilakukan oleh Ustadz Faizar juga untuk penyembuhan, salah satunya seperti itu. Oke, Ustadz Faizar, boleh nggak kalau misalnya penyembuhan medis dan ruqyah ini berseiringan atau bagaimana menurut? Oh, bagus sekali kalau berseiringan itu. Memang berseiringan ya. Oke. Bagusnya kayak gitu. Kita pun supaya pemahaman untuk yang di rumah juga. Ya. Kita nggak anti medis. Oke. Kita kalau misal ada orang yang butuh penanganan medis, ya pasti kita rujukan ke medis. Oke. Misal kita lihat nih, ini orang kesurupannya bukan karena jin ini. Dominannya bukan karena setan, tapi karena masalah kebanyakan apa misalnya pernah ngobat atau apa, pasti kita rujuknya ke ahli medis. Atau bisa jadi sebaliknya, akibat makhluk halus tersebut menimbulkan penyakit medis, ya kan? Medisnya tetap akan disembuhkan secara medis. Makhluk halusnya disembuhkan secara ruqyah. Benar ya seperti itu ya. Oke. Sepakat. Kita nggak mau terlalu dalam lagi di sana karena sudah dibahas oleh Ustadz Eri. Ya. Oke, ada beberapa nih pertanyaan ini. Ini tinggal beberapa pertanyaan terakhir nih. Oke, Pak Ustadz, kalau kita ngomong tadi kan ada jin, ada setan, ada makhluk-makhluk halus. Penting nggak sih pembersihan rumah? Bersihin rumah pakai ini Bipol. Kalau saya sudah pindah rumah beberapa kali, yang saya pesen tuh GoClean. Iya. Ini ternyata setelah saya kenal Kang Udin, rupanya ada pembersihan rumah yang lain loh. Pembersihan rumah dari makhluk-makhluk goib sehingga keluar, mana tuh? Bawa sini. Mana ya? Kalau kayak ada keris-keris kecil. Jangan dilempar lo, gila ini nih penuh. Boleh saya lihat nggak? Perlu ini loh. Ini kemarin dari santrinya ini, mantan santri ya. Ini biar keren saya bukanya kayak gini nih. Wah. Ini gada rujak polo. Bukan ding. Ini ternyata kalau dibersihin rumah keluarnya kayak gini, Pak Ustadz. Ini mungkin orang takut kalau saya celupin ke minuman, saya minum. Jorok kok. Ini, sebelum Ustadz jelasin, kita minum dulu, Pak Ustadz. Siap. Cheers dulu. Ini apa namanya? Ini minuman kolagen saya. Wah. Nah, oh gitu ya? Betul. Wah. Ini di ruqyah dulu, berikan jampi dulu. Nah, itu diminum. Ini minuman kolagen satu-satunya di Indonesia yang punya kolagen 12.000 international unit. Jadi kolagen tuh yang bikin kulit kita kenyal, dan satu-satunya di Indonesia minuman kolagen juga yang di dalamnya ada DNA salmonnya. Jadi untuk mencerahkan kulit, ngilangin flek, ngilangin bekas jerawat, dan tanpa pemanis buatan. Kolagen anti burik. Tapi enak kan? Enak banget. Rasanya enak kan? Oke. Anti burik. Ini diminum setiap hari, tapi ini bisa bantu untuk ngilangin ini juga loh. Sakit-sakit tulang dan sakit. Oh iya. Karena kolagen kalau diminum, sih, ya. Kolagen kalau diminum jangka panjang itu sebenarnya bagus untuk tulang dan sendi. Oke, yang kayak gini, Pak Ustadz, pembersihan rumah? Nggak bener lah kalau setiap rumah pasti ada kayak gininya. Nggak benar. Tapi di tempat saya kemarin ketemu loh. Kan udah. Dar, dengarkan lagi. Nah lah, saya nggak mau bahas itu ya. Saya nggak mau bahas beliau lah. Kenapa? Saya kasihan. Kasihan ya? Sebenarnya saya kasihan sama beliau itu. Kasihan ya? Karena apa ya? Mungkin belum paham ya. Belum paham. Harus kita pahamkan sih. Oke, saya kasihan dengan korbannya, bukan dengan beliau ya. Sama korbannya pun sama-sama kasihan itu. Apalagi korbannya ya. Ya, karena kayak gini punya bersihin di Kediri, dia pindah ke kota lain, tempat lain tuh 30 juta sekali bersihin dapat kayak gini. Oh gitu ya. Oh, nggak jadi kasihan lah.
Coba saya lihat dulu. Saya terawang dulu ya. Wah, ini bisa dipotong, bahaya. Kalau beli di pasar itu tadi. Ini bukan keris ya. Kalau keris yang asli nggak kayak begini. Oh, keris asli itu yang bisa Ngawur. keluar listrik ya? Itu juga bukan. Ya, ini yang jadikan keris akhirnya dianggap benda-benda setan ya gara-gara kayak gini nih. Padahal bukan keris. Pertanyaannya, perlu nggak sih kita pembersihan rumah? Pembersihan rumah perlu dengan kita yang muslim ya, dengan kita mendirikan sholat 2 rakaat, kemudian mengadakan walimah lah, apa walimah itu istilahnya, kayak pesta, Sedekah. sodako, Sedekah. tapi dengan mengundang tetangga-tetangga sekitar. Kalau saya artikan ini di agama saya juga ada, ini namanya Ya. pemberkatan. Pemberkatan. Pemberkatan Kalau rumah kan kayak gitu Ya. kan, atau sedekahnya rumah gitu punya kan. Tapi nggak harus kita ambil barang kayak gini dari rumah. Enggak lah, itu kan apa itu? Enggak itu. Nggak ya? Nggak benar. Nggak benar ya itu ya, berarti ya. Sorry kalau kayak gini ngatasnamakan Islam, Anda telah mencoreng dan menistakan Islam itu sendiri.